Kemenpora dan KONI harus PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda ya, memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujur ya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsi ya, sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya. Ini rapat DPR teman-teman semua ketika pengajuan Miss Hirga sama Rangers itu ya. Ini saya nggak tahu dari mana, politisi partai mana, tapi katanya itu politisi dari partai Gerindra, dan cukup tertawa aja sih saya mendengar komentar dia terhadap dinamika diaspora ataupun naturalisasi. Emang ini ya omongan orang nggak paham aja. Terus PSSI diminta untuk mencari strategi lain, terus dia juga menyinggung negara lain melakukan juga juara, tapi ya kita meski melihat juga sih sebetulnya kadang-kadang muak juga ya, tapi itulah hak dia berbicara. Itu kita tidak bisa membatasi hak untuk berbicara, tapi kita juga punya hak untuk untuk membantah apapun, untuk mereaksi apa yang dia bicarakan. Apa yang Bapak ini bicarakan itu konyol, bener-bener gak paham konteks dari sepak bola. Justru dengan adanya diaspora ini membantu timnas kita menjadi lebih baik. Kalau seumpama tanpa ada diaspora ataupun naturalisasi dan dia menganggap bahwa perlu strategi lain untuk bisa lebih baik, ya dari dulu juga udah dilakukan. Dan kita harus akui juga kualitas pemain lokal kita ataupun pemain yang benar-benar bermain yang dia sebut akamsi itu sangat buruk sekali. Bukan mendiskreditkan pribumi ya, tapi emang harus diakui dibandingkan dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi jauh lebih baik. Jadi ya kita harus juga objektif juga dalam berpikir, harus mengakui bahwa pemain-pemain kita itu emang sangat jauh di bawah levelnya. Mungkin yang menyamai level ada 1-2, tapi kan bener-bener enggak ya kalau ngomong ya kembali lagi bahwa itu adalah hak dia untuk berbicara seperti itu. Karena di sini kan di negara kita berbicara itu dilindungi oleh hak-hak konstitusi.
Dan tentunya kalau ada masyarakat yang bereaksi atas apa yang dia bicarakan sampai dibully ataupun dihujat di sosial media, ya itu juga menjadi hak masyarakat merespon apa yang dia sampaikan juga sih. Dan ini coba kita Kalau mengenai kenapa saya itu, ibunya orang Manado, Eliano ibunya orang Maluku, bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang di sini. Jadi mereka sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Messenger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena itu posisi yang hanya menjadi sebuah kotak. Saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah tentu ya pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu kalau Australia kena kartu merah di menit 26. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan. Termasuk Jay itu dia termasuk orang yang sangat baik dan mengikuti apa namanya perkembangan, dan tidak sama ya, ada sedikit tapi begitu kita jelas dia paham. Bang, jadi terus bergulir bisa terdampak nggak sih psikologis pemain keturunan itu? Insya Allah enggak, karena kami selalu menyampaikan ke mereka, dan Pak Ketua Umum juga selalu menyampaikan ke mereka, jangan ada pengaruh sama sekali. Akhirnya ya teman-teman semua, atas kisru kembali lagi kisru soal naturalisasi, ya Rocky Gerung juga berpendapat juga ya ketika Rocky Gerung mengatakan seperti itu, ya saya sebagai pengagum beliau juga saya bertentangan apa yang dia sampaikan juga. Dan juga di sini di dua tadi yang kita lihat video sama-sama itu, Erick Thohir juga merespon apa yang terjadi kisru terutama di ketika rapat DPR itu, dan Erick Thohir mengatakan bahwa jangan ragukan nasionalisme pemain diaspora. Contohnya seperti Miss Hilgers itu kan, ketika dia melihat ada bendera Indonesia dikasih ke dia ambil. Artinya nasionalisme itu kan kita bisa melihat dari berbagai sisi ya, bukan hanya pribumi nasionalisme, tapi pemain diaspora juga ketika mengambil bendera itu adalah bentuk dari nasionalisme juga. Dan nggak main-main, Miss Hilgers itu kan dia pemain yang di angka market value-nya itu kan di angka 120M sekian, dan dia mau membela timnas kita, yang dimana timnas kita itu bahkan rankingnya pun juga itu benar-benar ranking 129, benar-benar anjlok dan sangat buruk sekali untuk ranking ya, tapi dia mau membela timnas Indonesia. Itu kan bagian dari nasionalisme juga. Tentunya pasti ketika dia memutuskan untuk mengubah paspor ataupun warga negaranya dia, itu kan ada campur tangan dari orang terdekatnya, apalagi mungkin dari orang tuanya. Miss Hilgers kita ketahui bahwa ibunya itu emang asli Manado, terus si Eliano juga kan sama juga. Jadi benar-benar pertimbangan sangat luar biasa, pertimbangan yang benar-benar benar-benar diambil itu penuh dengan keputusan yang sangat luar biasa. Gak main-main loh, rela untuk bermain di Indonesia yang dimana rankingnya hancur 129, itu luar biasa sekali. Terus juga Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa ini bukan jangka pendek. Jadi ya Erick Thohir ini ada tipe orang yang benar-benar konsisten dalam mencapai tujuan. Orang mau ngomong apa dia nggak akan ya didengar, tapi sebagai masukan aja. Tapi dia ketika dilakukannya itu sesuai dengan aturan ataupun undang-undang, tidak melanggar aturan, dia akan terus lanjutkan. Dia mengatakan
naturalisasi ini, diaspora ini adalah jangka panjang. Dan ternyata banyak sekali pemain-pemain di luar sana yang keturunan. Artinya mungkin akan tahun-tahun ke depan akan banyak bertambah lagi pemain yang akan dinaturalisasi. Dan tentunya ini menjadi hal yang bagus untuk timnas kita. Dan saya sebagai penikmat sepak bola sangat bangga. Dalam arti bangga adalah orang luar sana yang gede di sana berani ataupun mau untuk membela timnas kita. Itu sungguh-sungguh jos sih.